Coba tampilkan ayat tadi, duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini banyak sekali di dalam perjanjian baru. Ya, kalau saudara search itu, ya, ada di Kisah Para Rasul, ada di Korintus, dikatakan duduk di sebelah kanan yang maha besar. Berarti saya di sini. Saya kasih contoh, saya maha besar. Yesus duduk di sebelah kanan. Orang bilang, berarti bukan Yesus maha besar. Nah, di dalam ayat-ayat yang lain dibilang, duduk di sebelah kanan Allah. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berarti dia bukan Allah. Lalu mulailah dikatakan bahwa kelahiran Yesus tidak seistimewa Adam diciptakan. Nah, Yesus, ada yang berkata dia adalah ciptaan, tidak. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, lalu pengertiannya ini bagaimana? Ayat duduk di sebelah kanan, kalau saudara temukan dalam perjanjian baru, ada beberapa kali ditulis, ini diadopsi dalam Mazmur 110. Coba kita baca, 110 ayat pertama. Nah, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepadaku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Duduk di sebelah kananku. Dari ayat inilah lalu muncul lagi di dalam perjanjian baru, sebelah kanan. Ini berbicara apa? Duduklah di sebelah kanan. Tuhan Yesus dia memberikan satu pertanyaan yang sukar dijawab oleh orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita lihat ayatnya. Coba kita baca dalam Matius 22 ayat 42. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu pertanyaan. Lihat, jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ini berbicara tentang Yesus yang ada di sebelah kanan. Tapi di sebelah kanan ini adalah satu makna di mana segala kuasa Allah itu diberikan kepada Yesus. Ini bicara sebelah kanan, ini bicara ahli waris. Jadi bukan gambaran seperti yang kita baca, duduk di sebelah kanan, seperti itulah berarti Yesus bukan Tuhan. Makna dari duduk di sebelah kanan ini berbicara ahli waris, segala kuasa, segala hak itu diberikan kepada Yesus. Ini maknanya duduk di sebelah kanan. Banyak orang ragu-ragu sembah Yesus, termasuk murid-muridnya. Coba kita lihat dalam Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Coba tampilkan ayat 16 dulu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Anugerah Tuhan, saya sudah pergi ke sana ada 2 kali, di mana Yesus mau terangkat ke sorga. Nah, lihat ini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang apa? Ragu. Kenapa mereka ragu? Oh, yang harus disembah Bapa. Dalam di pikiran dan pemahaman yang mereka terima selama ini. Sekalipun Yesus melakukan begitu banyak mujizat, lihat murid-muridnya, beberapa orang ragu-ragu. Sudah ikut Yesus masih ragu. Tapi Yesus memberikan satu pernyataan luar biasa. Kita lihat ayat 19. Yesus mendekati mereka. 18 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah apa? Diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sekarang saya tanya, siapa yang berkuasa di sorga dan di bumi? Siapa yang berkuasa di sorga dan di bumi? Siapa yang berkuasa di sorga dan di bumi? Yesus, haleluya. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, inilah makna duduk di sebelah kanan. Kalau istilah orang di Indonesia, oh dia tangan kanan bos, pengambil keputusan.
Seperti gambaran dalam perjanjian lama, Yusuf berkuasa di Mesir. Dia punya hak untuk melakukan segala keputusan, menghukum orang atau membebaskan orang. Itu gambarannya, saudara. Bayangan dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Haleluya. Yesus yang berkuasa. Lalu ada yang berkata, yang harus disembah adalah Bapa, bukan Yesus. Oh, saya punya sanggahan, saya punya ayat firman Allah. Kita baca ayat firman Allah, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Orang kan bingung ya, mau puji, mau sembah Bapa, Anak atau Roh Kudus. Alkitab itu menjawab, firman Allah itu menjawab. Tampilkan di media. Ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini bagaimana Allah berinkarnasi menjadi manusia, 100% manusia, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kita coba merenung. Allah Bapa sangat meninggikan dia. Allah Bapa saja meninggikan dia. Lalu sekarang orang-orang yang meninggikan Yesus dibilang, oh salah, Yesus hanya ciptaan. Oh saya, saudara, sebab saya tidak mau bodoh, saya mau belajar firman Allah dengan benar. Yesus adalah Allah. Tuh, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Inilah makna duduk di sebelah kanan. Makanya nama Allah itu konsonan huruf mati yang tidak disebut oleh orang Israel. Mau dieja seperti apa? Tapi sekarang banyak orang menjadi masalah dengan nama. Sebab itu kita hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Karena itu nama Allah itu sendiri. Dia memperkenalkan namanya, dia memperkenalkan dirinya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lalu kita lihat lagi nih ayatnya. Lanjut lagi, ya ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sudah perhatikan nama ini, nama yang besar. Dalam nama Yesus, tunggu, jangan dulu, jangan cepat-cepat. Nama Yesus, lihat, bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yang ada di langit, coba kita renungkan, siapa? Yang ada di langit, yang ada di surga, bertekuk lutut semua malaikat-malaikat dalam pangkat apapun mereka, kedudukan apapun mereka, bertekuk lutut. Dan yang ada di atas bumi, manusia. Dan yang ada di bawah bumi, siapa lagi di bawah bumi? Ya. Lalu kita lihat ayat 11. Dan segala lidah mengaku. Sama-sama kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Gini saudara, kalau kita tidak memuji Yesus, kita menghina karya Bapa.